له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dan tentunya masih membahas tentang i'tiqad a'immati ahli hadis yang disusun oleh Al-Imam Al-Ismaili rahimahullahu taala, dan tentunya kemudahan hadirnya kita di sini ya adalah kemudahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini merupakan nikmat yang harus kita jaga. Dan bentuk dari kita menjaga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya dengan kita berusaha untuk menyimak ya apa yang akan kita baca dan apa akan kita syarah, ya tentunya ini adalah sebagai penguat ya keyakinan kita sebagai seorang ahlu sunnah. Yang namanya kebatilan itu akan diulang-ulang secara terus-menerus, yang mana sebuah kebatilan akan bisa berubah menjadi hak ketika berulang-ulang. Nah, begitu juga dengan kebenaran, ketika kita mengulang-ulangi kebenaran, walaupun sebagian bab itu telah kita lewati dari kitab-kitab yang lainnya, tentunya ini untuk semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin memperkuat akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang tentunya bukanlah akidah yang diambil dari mimpi seseorang, bukan pula dari teori-teori pikiran manusia, akan tetapi ini merupakan akidah yang diambil dari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian disimpulkan dan diterangkan oleh para ulama. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Ismaili rahimahullahu ta'ala di poin yang ke-23, wa innahu azza wa jalla yanzilu ila samai ala massaha bihil khabaru an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bila i'tiqadi kaifin fihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit, ya maksudnya ke langit dunia, ala massaha bihi al khabaru, apa yang telah sahih khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama, hadis-hadis yang datang tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala adalah hadis-hadis yang mutawatir. Ya, berbeda dengan keyakinan ahlul bid'ah, keyakinan ahlul hawa
Ya, mereka menyebutkan bahwasannya hadis-hadis yang menerangkan tentang turunnya Allah adalah hadisun ahad. Dan ketika hadisun ahad dalam masalah akidah, maka ini memberikan faidah dhon. Ya, dan dhon itu tidak bisa dijadikan sebagai pegangan dan keyakinan. Demikian keyakinan mereka karena memang ahlul bidah wal ahwa sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya dari kalangan para ulama, ketika mereka tidak bisa menolak hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitabus sahih, ya, maka mereka akan menggunakan beraneka ragam cara. Nah, di antara caranya adalah pembagian hadis ahad dan hadis mutawatir. Kalau hadis mutawatir adalah hadis yang bisa dijadikan sebagai pegangan di yufidul yaqin, adapun hadisun ahad adalah hadis yang menunjukkan kepada dhon. Maka pertama, keyakinan mereka ini merupakan keyakinan yang batil. Ya, dari sisi tidak pernah ada satupun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dari kalangan para ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan aimatul huda yang membagi hadis seperti pembagian ahlul kalam, seperti pembagian ahlul bidah untuk menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan justru kita mendapatkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima khobar walaupun itu datang dari satu orang. Di antaranya adalah hadis pemindahan kiblat. Ya, ketika kiblatnya muslimin pada waktu itu mengarah ke Baitul Maqdis, kemudian turun ayat ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Kemudian datang seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada sahabat-sahabat yang sedang sholat di Masjid Qiblatain yang kemudian posisinya mereka sedang sholat. Posisinya sedang sholat. Ya, yang posisi imam itu berubah menjadi posisi makmum dan posisi makmum berubah jadi pada posisi imam. Ya, langsung mereka terima dalam keadaan mereka sholat. Mereka tidak mengatakan inilah khobar yang datang dari satu orang. Nah, sementara kiblat adalah masalah penting yang itu merupakan syarat sahnya sholat seseorang. Sehingga kami tidak mau menerima datang dari engkau dari satu orang sampai datang kepada kami khobar dari sekian orang. Ini tidak dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Justru mereka menerima khobar thiqah dari sahabat Rasulullah SAW tersebut walaupun dia satu orang. Dan begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar dan kemudian datang khabar kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya khamar itu telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa menunggu lama dari khabar satu orang tersebut, mereka menerima keputusan yang telah dikhabarkan oleh ya sahabat tadi tentang pengharaman khamar. Dalam keadaan khamar sudah mereka persiapkan, dalam keadaan khamar ya sudah mereka siap mereka minum, ya sudah mereka beli. Tetapi ketika datang khobar langsung mereka menerima walaupun bukan langsung dari mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saya ulangi kembali, hadis-hadis yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hadis turunnya Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang mutawatir. Ya, haplah kita katakan itu hadisun ahad, maka hadis ahad selama itu sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tetap akan menerima hadis tersebut. Taib. Nah, di antara hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah ucapan beliau, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya hinna yabqa thuluthul lail al-akhir. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya Rabbnya kami itu turun setiap malam ke langit dunia ya ketika di waktu sepertiga malam akhir. Dan juga datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza madha thuluthul lail al-awwal, habatallahu ta'ala ila sama'id dunya, falam yazal hunaka hatta yatla'al fajru." Hatta yatla'al fajru. Disebutkan ketika telah berlalu sepertiga malam yang pertama, maka Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia dan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus di langit dunia sampai tenggelamnya atau sampai terbitnya fajar. Dan juga datang hadis dari Anas bin Malik dari hadis Isra ya radhiyallahu taala anhu sampai disebutkan hatta jaa sidratul muntaha wadanal jabbaru rabbul izza fatadalla hatta kana minhu qaba qausaini adna. Dan hadis-hadis yang lainnya yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia.
Dan juga para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ternukilkan juga dari para ulama selain hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keyakinan ini, di antaranya datang dari Abu Hanifah rahimahullahu taala ketika ditanya kepada beliau tentang hadis turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala beliau berkata yanzilu bila kaifa. Itu tidak ada di kitab-kitab. Ini syarah yang saya kumpulkan dari beberapa rujukan. Taib. Disebutkan oleh Abu Hanifah rahimahullah ketika beliau ditanya tentang hadisun nuzul, karena di sini hanya satu kalimat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ismaili rahimahullahu taala tentang turunnya Allah, dan saya nukilkan di sini beberapa ayat Quran, beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ucapan para ulama. Sehingga untuk menyempurnakan faidah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Saya ulangi kembali, ketika Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ditanya kepada beliau tentang haditsun nuzul, beliau berkata yanzilu bila kaifa. Allah Subhanahu wa taala turun ya bila kaifa. Tidak ada bentuk bagaimananya yang difahami oleh manusia, tapi Allah turun sekehendak dari yang diinginkan oleh Allah Rabbul Alamin. Dan juga datang dari Muhammad bin Hasan, temannya atau muridnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, ketika datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna Allah yahbitu ila samai dunya wa nawi hadza min al-hadits", bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan yang semisalnya dari hadis-hadis tersebut, beliau berkata, "Inna hadhil ahaditsa qad rawahu thiqat fa nahnu narwiha wa nu'minu biha wa la nufassiruha." Hadis-hadis ini yang datang tentang pengkhabaran turunnya Allah, kata beliau, adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam yang thiqat, dan kami meriwayatkan hadis-hadis tersebut dan kami mengimani hadis tersebut tanpa kami menafsirkannya, tanpa kami mentakwil, tanpa kami mentaktil, tanpa kami mentafwid ya kepada makna yang tidak diinginkan oleh Allah, tapi kami menerima sebagaimana lafaz zahirnya. Bahkan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ternukilkan juga dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika beliau berkata al-qawlu fi sunnati allati ana 'alaiha, dan ucapan tentang sunnah yang aku berjalan di atasnya, wa ra'aitu ashabana 'alaiha ahlal hadits alladziina ra'aituhum fa akhadtu anhum, dan wa ra'aitu ashabana, dan apa yang aku lihat, yang aku ambil dari guru-guru kami dari kalangan ahlul hadis, dan apa yang telah aku ambil ilmu dari mereka. Dan kemudian di akhir Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, wa anna Allah ta'ala yanzilu ila sama'i dunya kaifa sya'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sekehendak bagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ternukilkan dari ulama-ulama yang lainnya, bukan hanya ternukilkan dari Al-Imam Abu Hanifah ataukah Muhammad bin Hasan muridnya Abu Hanifah, dan bukan hanya ternukilkan juga dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, juga tersebutkan dari Ishaq bin Mansur, juga ternukilkan dari Abu Said Ad-Darimi rahimahullah, dan juga ternukilkan dari Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah, dan yang lainnya dari kalangan para ulama, yang tentunya semakin menambah keyakinan kita bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia sebagaimana yang telah datang khabar kepada kita. Namun para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di sana ahlul bid'ah mereka memiliki syubhat-syubhat. Mereka memiliki kerancuan-kerancuan untuk menolak khabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat dari penolakan mereka kepada khabar-khabar tersebut adalah i'tiradu 'ala Allah tabaraka wa taala. Inilah sebagai bentuk penentangan kepada Allah. Kenapa kita katakan sebagai bentuk penentangan kepada Allah? Karena khabar yang datang kepada kita, turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, adalah khabar yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu, tetapi wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Tidaklah Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kemudian yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita tanyakan kepada mereka, apakah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala tidak turun? Apakah engkau melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang turun adalah rahmatnya, sehingga khabar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam engkau takwil? Begitu juga khabar-khabar yang datang dari para ulama ats-tsiqah engkau takwil? Ya, maka ini adalah sebuah kriminalitas. Ini adalah sebuah kejahatan. Yang namanya kejahatan itu bukan hanya sekedar membunuh. Yang namanya kejahatan bukan hanya sekedar korupsi. Tetapi di antara bentuk kejahatan para hadirin dan hadirat adalah mentakwil ya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah disepakati oleh seluruh para ulama Islam ya kepada makna yang batil, kepada makna yang tidak pernah datang itu dari para ulama salaf kita terdahulu. Nah, di antara i'tiradat, di antara penentangan-penentangan yang mereka lakukan, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mereka mengatakan ikhtilafil awqat. Ya, terjadinya perselisihan waktu yang mana di setiap negeri itu memiliki waktu yang namanya sepertiga malam akhir. Indonesia punya waktu sepertiga malam akhir. Ya, di Arab Saudi punya waktu sepertiga malam akhir. Nah, di Indonesia pun berbeda-beda antara waktu Indonesia Timur dengan waktu Indonesia Barat. Dan seterusnya. Sehingga ini tidak mungkin. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang turun, karena nanti Allah akan turun terus di setiap sepertiga malam. Dan juga Allah akan meninggalkan arasnya, dan arasnya akan kosong. Ini semua adalah logika-logika ahlul bidah. Logika-logika ahlul batil yang mereka mengkiaskan antara ya perbuatan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan makhluknya. Naam, makhluk tentunya dia tidak akan mungkin ya melakukan perbuatan turun ya selalu sepertiga malam. Ya, nah sementara Allah Subhanahu wa taala laisa kamitsli syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Sebagaimana yang telah sering kita sampaikan dari kitab-kitab sebelumnya, kesalahannya mereka dalam mentakwil dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala selalu mereka datangkan dengan qiyas. Mereka menyamakan dulu antara sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya, yang kemudian ya mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala setelah mereka menta'til sifat tersebut dengan dalih untuk menjauhi sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Maka kita katakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah manusia yang paling memuliakan Allah, manusia yang paling mengagungkan Allah, manusia yang paling mensucikan Allah, manusia yang paling patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu, mereka mengetahui terjadinya perubahan-perubahan waktu ya antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Mereka tahu itu semuanya, tapi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan i'tiradat, tidak pernah melakukan penentangan atau pertanyaan yang kalian ungkapkan, yang kalian munculkan. Ya, pertanyaan itu tidak pernah mereka tanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Dan yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya ketika kalian menolak hadis ini dengan alasan bahwasanya waktu itu berbeda-beda, maka lazimnya kalian juga akan menolak hadis-hadis yang sangat banyak yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya antara hambaku dengan diriku, salat itu kubagi menjadi dua bagian. Ketika hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, maka aku akan menjawab hambaku telah memujiku. Jadi setiap siapa saja yang membaca Al-Fatihah dalam salatnya, itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala setiap bacaan Al-Fatihah yang dibaca oleh orang yang salat. Nah, dalam satu masjid ya yang jumlah orangnya ada 100, 200 orang ataukah 1000 orang. Kita cerita dalam satu masjid dalam satu waktu, yang mana bacaan Al-Fatihah mereka akan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Bisa saja yang awal baru membaca alhamdulillahirabbil alamin, yang lainnya sudah membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaitu dalam satu masjid. Bacaan Al-Fatihahnya itu berbeda-beda waktunya. Nah, bagaimana lagi dengan masjid yang lainnya? Nah, bagaimana lagi dengan waktu yang lainnya? Nah, bagaimana lagi dengan daerah yang lainnya? Berarti Allah Subhanahu wa taala akan menjawab terus. Ya, menjawab terus dari jawaban atau dari bacaan Al-Fatihah seseorang. Nah, kalau seandainya Anda menolak hadis nuzul dengan dalih yang Anda beralasan tadi, maka lazimnya juga
Anda menolak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau hadis qudsi yang mengkhabarkan Allah membagi sholat itu menjadi 2 bagian. Ya, maka tentunya jalan yang paling selamat, ya, Allah melakukan apa yang diinginkan oleh Allah, ya, dan Allah melakukan tidaklah sama dengan apa yang dilakukan oleh makhluk. Ya, cukup kita menerima, cukup kita beriman dari apa yang dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa perlu untuk kita melogikakan, karena sesuatu yang kita logikakan itu, para hadirin dan hadirat, tidak sampai akal kita untuk memahaminya. Maka ketika kita tidak punya kemampuan, cukup kita menerima apa yang dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa difahami ya? Dan juga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasannya ketika seseorang itu meninggal dan kemudian ruhnya itu diangkat ke langit, ya, kalau seandainya dia adalah orang yang soleh, orang yang baik, akan mengeluarkan bau yang wangi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan ruh tadi, dan kemudian si mayit dia akan duduk untuk menjawab pertanyaan malaikat, man rabbuk wa nabiyyuk wa madinuk. Nah, wallahu a'lam bishawab. Malaikat Munkar dan Nakir, ya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, waktu orang meninggal itu dalam satu daerah berbeda-beda. Nah, di sana dia sudah langkah 7 langkah, datang malaikat. Nah, di sana juga baru 1 langkah, nanti malaikatnya kerepotan. Subhanallah. Ya, itu logika kita. Nah, kalau seandainya itu masuk akal pada malaikat, mampu untuk malaikat melakukannya, maka tentunya Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan malaikat lebih lagi mampu untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa difahami di sini? Dan selanjutnya, para hadirin dan hadirat, sebenarnya kalau kita membaca penjelasan para ulama kita, kebid'ahan, ya, logika dan akal, ya, itu baru muncul setelah qarn yang kedua. Ya, setelah selesai generasi salaf. Di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman tabi'ut tabi'in, yang mereka adalah orang yang paling semangat untuk belajar, paling semangat untuk menuntut ilmu, paling semangat untuk mengetahui tentang Allah, Rabbul Alamin. Bersama dengan itu, mereka mengetahui adanya perbedaan waktu antara satu daerah dengan daerah yang lain, tetapi perkara itu tidak pernah mereka tanyakan kepada Nabi SAW, tidak pernah menjadi pembahasan mereka. Justru kita mendapatkan dari mereka, annallahu yanzilu kaifa syaa. Allah Subhanahu wa taala turun sekehendak apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baru muncul setelah qurun yang kedua, setelah selesai generasi emas dalam Islam, muncul logika-logika manusia yang kemudian tidak hanya sekedar mereka mendatangkan kebid'ahan, mendatangkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka jadikan itu sebagai al-wala wal bara. Mereka jadikan itu sebagai pondasi untuk menyesatkan manusia yang tidak berjalan dengan jalannya. Ya, ketika kita tidak mentakwil sifat sebagaimana mereka takwil, ya, ketika kita tidak menafsirkan sifat sebagaimana mereka tafsirkan, berarti Anda adalah mujassimah, Anda musyabbihah, Anda wahabi, Anda menyamakan Allah dengan makhluknya, Anda kafir karena telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan tidak hanya sampai di situ, tidak hanya mereka menyesatkan orang-orang yang menyelisih dari pemikiran yang mereka bangun dengan logika bid'ahnya mereka, tapi mereka melakukan aksi, melakukan eksekusi, ya, melakukan intimidasi, pengusiran dan lain sebagainya, dikarenakan menyelisih bid'ahnya mereka tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini bukanlah sesuatu yang hanya terjadi di hari ini saja, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada kajian-kajian sebelumnya, tapi ini juga dialami oleh para ulama, ya, Ahlus Sunnati wal Jamaah, dalam membela dan mempertahankan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Taib. Kemudian, ya, bila i'tiqadin kaifa fih. Ya, tanpa ada keyakinan membagaimanakannya. Ya, karena itu adalah perkara gaib buat kita.
Kita serahkan kaifiahnya kepada Allah. Adapun lafadznya kita terima bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dari lisan nabinya, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam akhir. Jelas ya? Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Ru'yatul mu'minina rabbahum fil akhirah. Ya. Ru'yatul mu'minin, bahwasanya orang-orang yang beriman, mereka melihat Rabb mereka di akhirat. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Ismaili rahimahullahu ta'ala, wa ya'taqiduna jawaza ru'yati minal ibad al-muttaqina lillahi azza wa jalla fil qiyamah duna dunya wa wujubaha liman ja'ala dhalika thawaban lahu fil akhirah kama qala Allah ta'ala wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa qala fil kuffari kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun falau kana al-mu'minuna kulluhum wal kafiruna kulluhum la yarawnahu kanu bi ajma'ihim anhu mahjubin. Saya artikan dulu. Wa ya'taqidun, mereka ahlul hadis meyakini bolehnya melihat Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hamba yang muttaqin nanti di yaumul qiyamah dunia. Taib, di yaumul qiyamah tidak di dunia. Taib, manusia dalam permasalahan ini, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, ada kelompok Mu'tazilah, ada kelompok lantaroni, engkau tidak bisa melihatku. Adapun dari kalangan Sufiyah, mereka berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di dunia dan juga bisa dilihat di akhirat dari wali-walinya mereka. Adapun Ahlussunnati wal Jamaah, mereka berkeyakinan bahwasanya di dunia manusia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala karena di dunia manusia itu adalah sifatnya fana, sehingga sesuatu yang fana tidak akan mungkin bisa melihat sesuatu yang sifatnya kekal dan abadi. 6. Adapun di akhirat, Ahlussunnati wal Jamaah mereka berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat. Sebagaimana hadis-hadis yang sangat banyak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, begitu juga ayat Al-Qur'an yang dinukilkan di sini oleh Al-Imam Al-Ismaili rahimahullahu taala. Nah, beliau mengatakan wa wujubaha liman ja'ala dzalika thawaban lahu fil akhirah kama qala Allah taala, ya, dan bagi kaum mukminin Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk mereka pahala di akhirat, ya, menjadikan kepada mereka nikmat di akhirat dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Bahwasanya wajah-wajah mereka pada waktu itu berbahjah, ceria, bahagia, senang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian melihat Rabb kalian, ya, sebagaimana kalian melihat bulan purnama dalam keadaan kalian tidak berdesak-desakan. Dan kemudian disebutkan di sini waqala fil kuffar, ya, adapun kepada orang-orang kafir, tadi Allah menyebutkan tentang orang mukminin dan pahala yang mereka dapatkan, kenikmatan yang mereka dapatkan dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Dan sesungguhnya, ya, mereka orang-orang kafir pada hari itu, yaitu pada yaumul qiyamah, mereka terhijabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Falau kanal mu'minuna kulluhum, kalau seandainya orang-orang mukmin seluruhnya, wal kafiruna kulluhum, dan orang-orang kafir juga seluruhnya, la
la yarawnahu, tidak melihat Allah, kaum mukminin tidak melihat Allah, orang kafir juga tidak melihat Allah, kanu bi ajma'im anu mahjubin, maka tentunya semua mereka terhijabi. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jelas Allah menyebutkan tentang kondisi orang-orang beriman, dan Allah menyebutkan tentang kondisi orang kafir, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Ya, sesungguhnya mereka orang-orang kafir dari Rabb mereka, mereka terhijabi. Ya, di sini Allah membedakan antara orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Kemudian tiba-tiba datang orang yang sok pintar, datang orang yang sok tahu, paling tahu tentang Allah. Kemudian dia berkata Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat. Karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala dilihat, maka Allah Subhanahu wa taala akan diliputi oleh makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa taala disucikan dari sifat tersebut. Ini diantara syubhat ahlul batil, syubhat ahlul ahwa yang insya Allah nanti akan kita bantah. Nah, para hadirin dan hadirat, kita fokus dulu dengan apa yang disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Ismaili rahimahullahu taala, "Falau kana al-mu'minuna kulluhum", kalau seandainya orang-orang mukminin seluruhnya, wal kafiruna kulluhum, dan orang kafir seluruhnya tidak melihat Allah, maka tentunya akan sama keadaan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Nah, ini isyarat ucapan Al-Imam Malik dan ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika mereka mendatangkan ayat kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ya, penafian melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dari orang-orang kafir, di sini ada makna kebalikannya, itsbat bagi orang-orang yang beriman, mereka melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika beliau membawa ayat tersebut, beliau mengatakan dilalatun ala anna awliya Allah yarawna Allah. Di sini ada dalil, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, tidak ada di ta'liq. Ini saya ambil dari pembahas atau dari kitab yang lainnya. Di sini ada dalil bahwasanya wali-wali Allah dari kalangan mukminin, mereka melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga disebutkan oleh Hasan bin Fadl, ya, sebagaimana kata beliau, sebagaimana mereka dihijab ya di dunia dari tauhid, maka juga Allah Subhanahu wa ta'ala menghijab orang-orang kafir dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ditanyakan kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala dari ayat kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun, kata Imam Malik rahimahullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menghijabi musuh-musuhnya, ya orang-orang kafir tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kaum mukminin untuk melihat wajah Allah Rabbul Alamin. Dan juga ternukilkan dari Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala, ketika Imam Ibnu Jarir namanya Muhammad bin Ammar Ar-Razi. Ya, Ibnu Jarir sahibut tafsir, beliau bernama Muhammad ibnu Amr Ar-Razi. Ya, beliau berkata haddatsana Abu Ma'mar Al-Munqri, haddatsana Abdul Warith ibnu Sa'id, an Amr ibnu Ubaid, anil Hasan fi qawlihi ta'ala kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Disebutkan oleh beliau qala yakshifu al-hijab. Ya, Allah Subhanahu wa taala membuka hijab. Dan kemudian melihatlah orang-orang mukmin dan orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah menghijabi dirinya dari orang-orang kafir, dan orang-orang mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Taib. Nah, di sini nanti ada sedikit khilaf di kalangan para ulama, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di mana para ulama mereka sepakat bahwasannya orang-orang kafir tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam surganya Allah karena mereka tidak masuk surga. Tetapi sedikit terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama, apakah orang kafir mereka melihat Allah Subhanahu wa taala di mauqif, karena memang orang-orang yang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala di mauqif sebagaimana tafsir yang disebutkan oleh Ibnu Jarir rahimahullahu taala. Dan orang kafir apakah juga melihat Allah di mauqif? Ada dua pendapat para ulama di sini.
sebagian ulama mereka mengatakan melihat, ada sebagian para ulama mengatakan tidak melihat. Ini perselisihan yang ada di antara mereka, namun sebenarnya ini cuman ya perselisihan yang sifatnya itu kembali kepada satu sumber, yang dimana orang-orang kafir ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat dalam keadaan mereka tidak mendapatkan nikmat. Ya, melihat dalam keadaan mereka kesusahan, melihat dalam keadaan ya Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Sehingga tidak ada hal yang mereka nikmati ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di mauqif. Adapun orang-orang yang beriman, ya mereka merasakan kenikmatan ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, apakah ketika berada di mauqif ataukah ketika berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Nabi SAW, ketika orang-orang yang sudah masuk dalam surga dan kemudian mereka telah menikmati akan indahnya surga, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, maukah aku tambahkan kepada kalian nikmat yang telah aku berikan kepada kalian? Kemudian penghuni surga berkata, ya Allah, nikmat apa lagi? Ya, ini sudah cukup luar biasa, nikmat yang begitu indah, yang begitu lezat yang mereka rasakan dalam surganya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka hijabnya dan kemudian mereka melihat Allahu Rabbul Alamin. Ini menunjukkan bahwasanya melihat Allah adalah kenikmatan yang lebih indah dari bidadari, lebih indah dari makanan, lebih indah dari minuman yang ada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nas hadis yang saya sebutkan tadi. Taib. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya mungkin saya break dulu salat isya, dan insya Allah nanti kita akan membahas dari syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh ahlul batil, yang dilontarkan oleh ahlul bidah, ahlul ahwa, untuk menolak ya sifat ru'yah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalilnya tidak jauh dari apa yang selalu menjadi pegangan mereka, ya, yaitu ya menyamakan antara sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Saya tutup dulu. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب خالدين فيها وبئس المصير
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون
يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم.
فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. Memahami ayat dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ru'yah. Nah, adapun syubhat ahlu ta'til di dalam menolak sifat ru'yatullah, menurut mereka kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat, maka Allah itu akan diliputi. Ya, Allah itu akan muhitan. Berarti itu akan sama dengan makhluknya. Maka ya dengan hal demikian kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat tersebut. Maka kita katakan, pertama telah datang ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wahyu, dan wahyu itu tidak bisa dibandingkan dengan akal dan logikanya manusia. Ya, tidak apple to apple. Ya, dan itu juga tidak akan mungkin bisa sama. Wahyu adalah wahyu, pemikiran dan akal manusia adalah bisa salah dan bisa benar. Adapun wahyu murni, itu kebenaran yang tidak ada kesalahan padanya. Kemudian yang kedua, hal yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tidaklah lazim sesuatu yang dilihat itu kita bisa meliputi seluruh apa yang kita lihat. Tidak lazim. Iya, jangankan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, antara makhluk dengan Allah, antara makhluk dengan makhluk pun ya itu akan berbeda. Ya, antara makhluk dengan makhluk pun terkadang kita tidak bisa meliputi seluruh apa yang kita lihat. Nah, sekarang kita berdiri dan melihat langit. Ya, melihat langit. Apakah kita bisa meliputi langit yang kita lihat yang itu makhluk dari segala sisinya, dari segala arahnya? Dengan sekali pandangan, tidak akan mampu kita melihat. Kita hanya mampu untuk melihat langit dari sudut yang ada di depan kita, dan itu sebagian kecil dari langit yang begitu luas. Nah, kalau seandainya langit saja yang berupa makhluk, ketika kita lihat kita tidak bisa meliputi segalanya, bagaimana lagi dengan Allahu Akbar, Allah Rabbul Alamin, yang telah Allah Subhanahu wa taala khabarkan dan telah dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat. Bisa difahami di sini? Sehingga kaidah yang penting yang perlu untuk kita ketahui, sama dari sisi lafadz itu tidak melazimkan sama dari sisi hakikatnya. Si A berjalan, si B berjalan. A dan si B berjalannya kan berbeda. Si A menangis, si B menangis. Menangisnya si A berbeda dengan menangisnya si B. Si A tertawa, si B tertawa. Tertawanya si A berbeda dengan tertawanya si B. Si A berbicara, si B berbicara. Berbicaranya A beda dengan bicara si B. Lah, antara makhluk dengan makhluk sama dari sisi lafadz, terkadang berbeda dari sisi hakikatnya. Bagaimana lagi antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya? Bisa difahami? Maka tidak ada cara dan jalan bagi kita kecuali taslim, menerima apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentang diri Allah. Bersama dengan itu kita mensucikan
Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang menyerupai makhluknya tanpa perlu untuk menolak dari pengkhabaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan Allah dilihat, kita katakan Allah dilihat kelak di yaumul qiyamah. Ya, tetapi kita melihat Allah berbeda dengan kita melihat makhluk. Bisa difahami? Karena pembahasan dalam bab sifat itu sama dalam pembahasan zat. Ketika zatnya Allah berbeda dengan zatnya makhluk, begitu juga sifatnya Allah berbeda dengan sifatnya makhluk. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ada dan makhluk itu juga ada. Adanya Allah berbeda dengan adanya makhluk. Wujudnya Allah berbeda dengan wujudnya makhluk. Ini dalam bab zat. Nah, begitu juga di dalam bab sifat. Makhluk punya zat, Allah punya zat. Makhluk bisa dilihat, Allah juga bisa dilihat. Nah, zatnya Allah berbeda dengan zatnya makhluk. Begitu juga melihat Allah berbeda dengan melihat makhluk. Ini sesuatu yang sudah begitu jelas. Sesuatu yang sudah begitu terang para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang tidak ada keraguan sama sekali, ini seperti matahari di siang hari tanpa ada sedikit pun awan yang menutupnya. Begitulah jelas akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam bab asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Ismaili rahimahullah setelah beliau menyebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam akhir dan juga Allah Subhanahu wa taala dilihat nanti kelak di yaumul qiyamah. Kemudian beliau berkata, wa dzalika min ghairi i'tiqadin tajsim. Dan ini tidak ada keyakinan yang bentuknya at-tajsim. Ya. Nah, sebagian para ulama ketika mereka mensyarah kitab ini, ya tidak perlu untuk mendatangkan bab tajsim karena memang tajsim ini adalah logika-logika dan syubhat-syubhat ahlul batil. Ya, sehingga kita tidak perlu menggunakan bahasa mereka, cukup kita katakan ya bighairi i'tiqadin bila kaifa, ya sebagaimana ternukilkan dari para ulama salaf. Ya, ini sebagian mu'alik kitab atau dari video atau dari ceramah para ulama yang saya dengar ketika mengomentari kalimat tajsim ini. Wala tahdidu lahu. Ya walakin yarawnahu jalla wa az bi a'yunihim ala ma yasha'u wa huwa bila kaifin. Ya, akan tetapi mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata-mata mereka alama yasha'u, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ya kaifiyahnya. Hanya Allah yang mengetahui. Wallahu taala a'lamu bishawab. Kita lanjutkan atau kita cukupkan? Saya kembalikan kepada jamaah semuanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam barakallahu Ustaz. Pada Ustaz kalau masih mau dilanjutkan. Baik. Kita lanjutkan. Di poin yang ke-25 disebutkan qala al-Imam Al-Ismaili rahimahullahu taala innal imana qaulun wa amalun wa ma'rifatun yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah wa man kathurat ta'atuhu azyad imanan ya mimman huwa dunahu fit ta'ah. Bahwasanya iman itu adalah ucapan, perbuatan, dan ma'rifah. Dan ini merupakan keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya. Sebagaimana hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah. Wadnaha imatatul adha anil tariq. Wal haya'u syu'batun minal iman. Mereka berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya iman itu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70-an tingkatan. Yang paling tinggi daripada tingkat keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Qaul. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dan yang paling ringannya dari ya iman itu adalah membuang duri di jalatan, perbuatan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu yang ada dalam hati itu bagian dari keimanan. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan 3 ya aspek dalam keimanan seseorang.
diucapkan dengan lisan, dipraktekkan dengan jawarih, dan kemudian diyakini di dalam hati. Taib. Wa yazidu bita'ah, yang mana iman itu naik dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanah. Hanya saja orang-orang yang beriman ketika mereka diingatkan Allah, maka akan bergetar hati-hati mereka. Ya. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, mendengarkan ayat Allah adalah amalan ketaatan, adalah amalan kebajikan. Apa efek yang didapatkan oleh seseorang ketika dia mendengar ayat-ayat Allah? Zadathu imana. Maka bertambahlah keimanannya mereka. Jadi di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama bahwasannya iman itu bisa naik dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman itu akan berkurang dengan maksiat. Taib, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Ansari rahimahullahu taala di poin yang keempat dalam mu'alliq di dalam ta'liq kitab. Dalam ta'liq kitab disebutkan al-imanu khamsu naunat. Qaulu bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadul bil jinan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Kata Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Ansari rahimahullah, iman itu dengan 5 nun. Dengan 5 nun. Yang pertama ucapan bil lisan, nun, ucapan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, beramal dengan arkan, dengan tubuh, arkan, nun. Wa i'tiqadun bil jinan, dan keyakinan di dalam hati. Yazidu bi ta'atir rahman, naik dengan ketaatan kepada Allah. Wa yanqusu bi ta'atis syaitan, ya, dan berkurang dengan mentaati syaitan. Bisa difahami ya? Baik. Dan ini sesuatu yang sudah kita maklumi, ya, menyelisih dari kelompok Murji'ah, di mana orang-orang Murji'ah, para hadirin dan hadirat, meyakini bahwasannya ya amalan itu bukan bagian dari keimanan. Bahkan yang ekstrim dari kelompok Murji'ah, mereka mengatakan ya iman itu cukup dalam hati, sehingga apapun perbuatan seseorang, baik ataukah buruknya, itu tidak memberikan pengaruh kepada keimanannya. Ya, karena mereka hanya meyakini iman itu hanya dalam hati saja. Maka jelas ini merupakan ucapan yang batil. Bahkan para ulama menyebutkan Murji'ah merupakan kelompok yang paling jelek dari kalangan ahlul bidah wal ahwa. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Wa yaqulun, mereka ahlul hadis berkata, inna ahadan min ahli tauhidi wa man yusalli ila qiblatil muslimin walau irtakaba dhanban aw dhunuban kathiratan saghaira aw kabaira mal iqamati ala tauhidi lillah wal iqrari bima iltazamahu wa qabilahu anillah fa innahu la yukfaru bihi wa yarjuna lahul maghfirah wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa yaqulun, mereka ahlul hadis mengatakan bahwasannya inna ahadan min ahli tauhid, seseorang dari ahli tauhid, wa may yusalli ila qiblatil muslimin, siapa yang mereka salat menghadap kepada kiblat muslimin, walaupun dia berbuat dosa, ataukah dosa-dosa yang banyak. Ya, apakah itu dosa kecil ataukah dosa besar, bersamaan dengan dia menegakkan tauhid hanya kepada Allah, dia tidak berbuat syirik akbar. Ya, wal iqraru bimal tazamahu wa qabilahu, dan dia mengikrarkan, meyakini apa yang melazimkan daripada tauhid, dengan menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan keislamannya, dan dia menerima itu semua dari Allah, maka orang yang melakukan dosa tadi tidak dikafirkan. Ya, sebagaimana hadis-hadis yang sangat banyak dari Nabi SAW, di antaranya hadis yang paling populer adalah haditsun bitaqah, ya, hadis al-bitaqah,
di mana seseorang, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, memiliki 99 catatan amalan kejelekan, yang satu amalan kejelekannya sejauh mata memandang. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan tulisan yang bertuliskan la ilaha illallah, dan ternyata tulisan la ilaha illallah itu lebih berat di sisi Allah, kemudian Allah mengampuni dosanya dan memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya dosa dan maksiat itu yang mengeluarkan seseorang dari Islam, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengampuni orang kafir yang mati dalam keadaan kekafiran dan dia tidak bertobat dari kekafirannya. Itu adalah janji Allah dan Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Ya, ini janji Allah, Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Tetapi ketika Rasulullah mengkhabarkan pelaku dosa besar tadi dikarenakan atau pelaku dosa besar dengan satu tulisan la ilaha illallah menjadi sebab terampuni dosanya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, menunjukkan dosa yang dilakukan oleh seseorang selama dia tidak menghalalkan perbuatan dosa tersebut, maka bisa saja Allah mengampuni dosanya, bisa saja Allah mengadabnya, tetapi dengan adaban, bukan adab seperti adab orang kafir yang kekal selama-lamanya. Ada saatnya dia akan dikembalikan ke dalam surganya Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain kesyirikan siapa yang Allah kehendaki. Wa yarjuna lahul maghfirah, dan kita berharap bagi orang tersebut pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan dari orang-orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah, yang mati dalam keadaan berbuat dosa, mati dalam keadaan berbuat maksiat. Kita selalu berharap Allah mengampuni dosanya, dan tidak terlarang bagi seorang muslim untuk mendoakan saudaranya muslimin yang dia tidak nampak kekafiran dan tidak ada hal yang membatalkan keislamannya, ya kecuali kita selalu mendoakan agar Allah mengampuni dosanya, melapangkan kuburnya, dan memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Ahlus Sunnati wal Jamaah bukan orang-orang Khawarij, yang mana orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan siapa saja yang berbuat dosa, walaupun dosa yang tidak sampai kepada tingkat kekufuran seperti kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa alam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Barakallahu fikum. Saya bisa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jelasannya. Sangat bermanfaat sekali semuanya. Semoga bisa kita makan dengan baik. Amin. Para jemaah semua, kita masuki sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk jemaah yang ingin bertanya kepada Ustaz secara langsung, silakan dapat text atau yang tanya via kolom chat bisa dikirimkan kepada. Silakan, dan ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz. Rahman, Fadl, silakan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Ustaz, tadi dijelaskan beberapa kali terkait melihat wajah Allah, yaitu di mauqif. Bisa diberikan penjelasan sedikit Ustaz yang dimaksud mauqif tersebut? Baik. Jazakallahu khair. Wa ya barakallahu fik. Nah, Masya Allah, manusia mukmin dan kafirnya nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, di arasatil qiyamah. Jadi mauqif yang kita maksudkan adalah arasatil qiyamah, ya, padang mahsyar, di mana seseorang akan berdiri mempertanggungjawabkan seluruh amalan yang telah dia lakukan di dunia. Ya, sebagaimana Rasulullah mengatakan, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan pernah bergerak kaki seorang hamba kelak di yaumul qiyamah sampai ditanya kepadanya 4 perkara. Ya, jadi mauqif yang kita maksudkan adalah arasatul qiyamah, berkumpulnya manusia di yaumul qiyamah. Apakah orang beriman saja yang melihat Allah pada waktu itu, juga orang kafir juga melihat Allah? Sudah kita jelaskan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya.
Waalaikumsalam. Semoga menjawab pertanyaan dari penanya. Selanjutnya ada penanya dari Yuniarti. Kami persilakan Bu Yuniarti bisa. Iya, ya, terima kasih host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Pak Ustadz. Kan di Indonesia ini ada beberapa seperti Islam Muhammadiyah, seperti NU, seperti Ahmadiyah. Nah, misalnya kita, maaf ya Pak Ustadz, saya tuh sedang ikut kelas. Saya tuh orangnya harus teliti ya Pak Ustadz. Jadi saya tuh tanya kepada orangnya, kan Islam ini emang ada yang begitu juga ya Pak Ustadz. Jadi saya takutnya orangnya setuju, nah orang tua saya setuju, takutnya orangnya yang mengakunya Islam, tapi kadang-kadang ada yang begitunya juga. Memang berdasarkan Al-Quran, tapi kita itu kan takut salah Pak Ustadz. Misalkan kecil lebarannya, kalau pemerintah kan misalnya tanggal 24, nah dia itu tanggal 22 misalnya. Nah itu takutnya kita, misalnya saya punya anak, takutnya berbeda ya keyakinannya itu Pak Ustadz. Jadi gimana Pak Ustadz kalau menemukan seperti itu? Jangan. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan patron untuk kita semuanya. Ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Apabila terjadi perselisihan di antara kalian, maka kembalikanlah kepada Allah dan kembalikanlah kepada Rasulnya. Ini patronnya kita. Nah, bagaimana cara kita memahami, mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya? Maka tentunya para ulama Rabbaniyun, ya mereka yang paling mengerti, yang paling tahu bagaimana cara meletakkan sesuatu dalil pada tempatnya masing-masing. Maka dalam sebuah ayat Allah mengatakan idza ja'u amru minal amni awil khaufi ada'u bih walau raddu ila rasuli wa ila uli amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Nah, kalau ketika datang perkara keamanan dan ketakutan dan kalian tidak langsung menyebarkannya dan mengembalikan kepada para ulama, maka niscaya para ulama akan mengembalikan atau meletakkan sesuatu itu pada tempat-tempatnya. Dan alhamdulillah para ulama kita, mereka sudah berbicara, mereka sudah mengingatkan, dan mereka sudah menasihati kita semuanya. Yang mana ya ketika misalnya terjadi ya perselisihan ya di kalangan A dan si B ya dalam urusan lebaran, ya dalam urusan puasa, maka wallahu a'lam bishawab, yang lebih selamat ya kita kembali kepada apa yang telah diputuskan oleh pemerintah. Ya yang pertama datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu bisaumin nas, kita berpuasa dengan puasanya manusia dan kita berbuka dan berlebaran dengan lebarannya manusia. Dan manusia di sini maksudnya adalah mayoritas muslimin yang tentunya di bawah pemimpin yang sah dalam sebuah negeri. Dan kemudian yang kedua, para hadirin dan hadirat, pemerintah kita Indonesia, ya mereka menggunakan metode yang kita ketahui adalah metode yang diajarkan oleh Nabi SAW dengan cara melihat ru'yah. Ya sehingga wallahu a'lam bishawab, ya supaya lebih selamat ya dan lebih mendekati apa yang kita ketahui dari kebenaran ya, dan nasihat para ulama kita mengembalikan urusan itu kepada pemerintah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Kita lanjutkan tadi ada jemaah yang bertanya langsung kepada Ustaz. Nah, silakan. Silakan. Ada Umu Firly, kami persilakan. Na'am Ustaz, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang turunnya Allah ke langit dunia Ustaz. Iya. Kita sebagai hamba Allah hanya bisa mengimani bahwa itu adalah khabar dari Rasulullah. Tadi dijelaskan bahwa ada yang menyebut bahwa turunnya Allah itu adalah rahmatnya, seperti itu. Iya. Nah, ketika kita melihat hadis-hadis yang sudah ada bahwa Allah akan mengampuni bagi siapa hambanya yang
yang meminta ampun dan sebagainya seperti itu Ustaz ya. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah memang itu rahmat atau memang memang Allah turun ke langit dunia untuk memberikan jawaban-jawaban apa yang mau dari hamba-hambanya yang beriman seperti itu. Itu yang pertama Ustaz. Ya. Terus yang kedua, ini di luar tema Ustaz ya. Ya. Di luar tema, ini masalah kekeluargaan yang terkait dengan adab Ustaz. Ya. Itu seperti ini Ustaz. Ada suami istri. Nah, istrinya itu bekerja yang pada akhirnya dia itu memiliki tabungan berupa tanah seperti itu Ustaz. Berjalannya waktu yang mungkin istri itu sudah merasa cukup untuk mengantarkan anak-anaknya dengan memberikan bekal harta dan sebagainya. Terus seiring berjalannya waktu pula si istri ini berazam untuk melepas tabungan tanahnya itu akan diinfakkan untuk tahfidz seperti itu Ustaz. Yeah. Namun kendala yang dialami adalah justru dari suaminya Ustaz. Yeah. Dengan alasan dunia intinya suaminya itu tidak bersinergi atau tidak ridho ketika tanah itu akan diwakafkan untuk tahfidz seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan Ustaz, ketika suami sudah seperti ini, apakah istri ini memang harus mengedepankan taatnya kepada suami, atau karena istri itu sedang tanah itu mutlak yang memiliki adalah istri, apakah istri tetap untuk mewakafkan tanah tersebut? Sementara di belakang itu ada ancaman-ancaman pada istrinya ketika itu harus diwakafkan seperti itu. Mohon solusinya Ustaz, mungkin nanti jawaban Ustaz akan memberikan pencerahan bagi kedua belah pihak tersebut. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik, Masya Allah. Yang pertama, ya para hadirin dan hadirat dan kepada umum yang bertanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling fasih dalam berbicara. Ya, orang yang paling jago di dalam memberikan keterangan. Sehingga keterangan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berbelit-belit. Ya, ucapan beliau adalah ucapan yang jelas dan gamblang. Nah, sementara hadis-hadis yang kita baca, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yanzilu rabbuna, yanzilu rabbuna, yanzilu rabbuna. Turun Robnya kami, turun Robnya kami. Tidak datang lafaz yang menyebutkan turun rahmatnya Rob kami. Ini yang pertama perlu kita ketahui. Lafaz hadis yang datang adalah turunnya Robnya kita. Tidak ada yang menyebutkan dari yang kita baca adalah turun rahmatnya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu selalu Allah curahkan. Ya, selalu Allah curahkan. Bukan hanya di sepertiga malam saja Allah mencurahkan rahmatnya. Rahmatnya Allah akan dapat ketika seseorang merahmati hambanya Allah yang lainnya. Irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama. Rahmatilah apa yang ada di bumi, maka siapa yang ada di langit akan merahmatimu. Ya, jadi rahmat itu tidak hanya turun di sepertiga malam. Ya, kalau seandainya diartikan adalah rahmat. Tetapi itu adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Nah, ahlu ta'wil mereka di dalam menafsirkan yanzilu rabbuna, ada di antara mereka yang mengatakan yanzilu rahmat rabbina, ada yang mengatakan yanzilul malaikat. Nah, ketika mereka, yang rahmat sudah saya jelaskan tadi, ketika mereka menyebutkan yang turun adalah malaikat. Sementara lanjutan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dari Allah Subhanahu wa taala berkata, mana dari hambaku yang mereka meminta kepadaku, aku akan beri kepadanya. Siapa mohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Nah, sementara kita ketahui yang berhak untuk mengampuni dosa adalah Allah. Ya, yang berhak untuk membersihkan kesalahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan haknya malaikat. Malaikat adalah makhluknya Allah.
Ya, dan dia malaikat tidak berhak untuk mengampuni, memasukkan orang ke dalam surga dan lain sebagainya. Karena itu hak mutlaknya bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan mana ini jelas yang turun adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan rahmatnya Allah sebagaimana yang ditakwil oleh sebagian manusia. Baik. Kemudian yang kedua, para hadirin dan hadirat, secara hukum asal ya, harta itu dimiliki dan dibolehkan untuk pemiliknya ya melakukan apapun dengan harta tersebut. Apakah dia menjualnya, apakah dia mewakafkannya, apakah dia menghadiahkannya, ya atau lainnya. Karena harta itu kembali kepada pemilik dan si pemiliklah yang mengatur dari harta yang dia punya. Nah, secara hukum asal si suami ya jangan menghalangi istrinya untuk berbuat kebajikan. Ya, apalagi di antara wakaf yang paling baik, yang pertama adalah membangun masjid, yang kedua adalah membuat sumur, yang ketiga dijadikan sebagai tempat pendidikan, apalagi untuk menghafal ayat Al-Quranul Karim. Ini secara hukum asal. Ya, si suami berikanlah kesemangatan dan hasung istrinya untuk berbuat kebajikan. Iya. Namun, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau memang si suami dalam kondisi dan keadaan yang seperti yang diceritakan, ya mungkin dipending sementara waktu dulu, ya sampai dia bisa berkomunikasi dengan baik kepada suaminya, yang mana dikhawatirkan ya kemudaratan yang terjadi, ya mungkin perceraian, cekcok dan lain sebagainya, ya sehingga dia pending dulu sementara waktu sampai dia bisa membujuk suaminya. Ya walaupun secara hukum asal seperti yang saya sebutkan tadi, harta itu kembali kepada pemiliknya dan pemiliknya kemanapun dia berhak untuk melakukannya. Tapi kalau seandainya dikhawatirkan akan menjadi mudarat, ya akan terjadi perceraian atau hal yang tidak diinginkan dan lain sebagainya, ya mungkin dihentikan sesaat sampai nanti datang ya kemudahan ataukah komunikasi yang baik yang bisa dibangun ya dengan suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wafik barakallah Ustaz. Ya. Jazakallah khairan atas pencerahan dan nasihat. Barakallahu fik. Solusi yang terbaik untuk mereka berdua. Hanya saja begini Ustaz. Nah, gimana? Memang saatnya istrinya masih bersabar ya Ustaz untuk belum menyerahkan tanah tersebut menjadi wakaf. Ya. Hanya saja kepikiran bagaimana kalau ini nanti masalah ini belum akhirnya si istri ini belum menyerahkan tanahnya, dia ingat kepada kematian itu loh Ustaz. Iya. Suaminya tetap bersih kukuh seperti itu. Nah ini yang menjadi problem dari si istri tersebut. Nah mudah-mudahan, barakallahu fik, masya Allah. Mudah-mudahan dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus yang dimiliki oleh si ibu ingin mewakafkan harta, itu menjadi sebab ya kebaikan yang akan dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan itu akan menjadi catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah dia niatkan. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallah. Bisa boleh khairan Ustaz atas jawabannya, semoga bisa mencerahkan tanya. Assalamualaikum. Ustaz sudah diizinkan semua yang ingin bertanya, maka kita cukupkan atau dilanjutkan, beri kesempatan lagi Ustaz ingin bertanya lagi. Mungkin kalau ada yang bertanya silakan. Dan jemaah, kami masih tunggu dan kami masih berikan kesempatan jikalau masih ada yang ingin bertanya langsung pada Ustaz. Sepertinya cukup Ustaz ya. Baik. Dari dalamnya tanya kelihatannya. Baik, khair insyaallah. Ustaz Ana izin Pak Ustaz ya. Baik, silakan Ustaz Agung.
bisa alhamdulillah jamaah sekalian kita telah yang telah disampaikan Ustaz dari yang telah disampaikannya, semoga bisa bermanfaat kita semuanya baik di dunia di akhirat kita, dan semoga dari yang disampaikan Ustaz bisa menjadi penjari juga beliau dan bisa menjadi penggerak timbangan amal kebaikan dulu di akhirat kelak. Semoga kita dimudahkan kembali pada kajian yang akan datang, dan ucapkan terima kasih kepada Ustaz Jazakallahu khairan atas ilmunya, dan juga ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah berpartisipasi dalam kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga waktu yang kita luangkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf diri jika ada kesalahan perkataan maupun sikap dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah yang kita emban itu membutuhkan apa? Ta'awun bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja. Ada menyediakan mic, ada menyediakan apapun, nggak ada. Akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, antum saya nggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz yang menyampaikan. Tapi ketika antum berta'awun, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Agar bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. InsyaAllah ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita apabila setiap kajian yang di-live-kan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah meninggal dunia. أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفامن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون